Indonesia itu besar, luas, rakyatnya pun ramai, bahasanya pun banyak. Jadi, bagaimana mereka memilih bahasa rasmi negara? Wadija Channel untuk anda. Guys, bertemu kembali ke Wadija Channel. Hari ini amat menarik dan sangat menarik sebenarnya, kerana hari ini kita akan membongkar bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya. Semua orang tahu negara Indonesia itu negara yang besar, ya. Negara yang besar, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Papuanya dan bagai-bagai lagi dia punya provinsi itu. Jadi bahasanya pun banyak, suku kaumnya juga banyak dan berbagai-bagai bahasa digunakan. Jadi kita semua ingin tahu bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya. Dalam kalangan banyak-banyak bahasa itu, bagaimana Indonesia memilih. Jadi hari ini kita akan dapat jawapannya bersama dengan konten ML Studios. Jangan lupa subscribe ML Studios, jangan lupa subscribe Wadija Channel. Dan konten hari ini berbunyi bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya. Oke guys, jom ikut sama saya. 1, 2, 3. Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Kita flashback sedikit ke sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi pondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa, karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu, bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan, dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui, pada waktu itu, selama ratusan terakhir, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara, tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa negara ialah dan bahasa terbukti, Indonesia. bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang it doesn't matter whether you are from Java, whether you are from Kalimantan, whether you're from Sumatera, Papua, Sulawesi, when we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds because we are Indonesians, we speak the same national language which is Bahasa Indonesia, and we have a strong identity as Indonesian. Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity,
walaupun berbeda-beda agama, tapi tetap satu bangsa, juga. satu Dan gak bahasa. cuma itu, saya Indonesia sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia guys. Itu tadi guys, itu tadi. Itulah dia sejarah bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya. Konten ini amat baik untuk anak-anak muda di Indonesia mungkin yang tidak tahu, ataupun orang-orang Malaysia yang ingin tahu. Kan Indonesia itu besar, luas, rakyatnya pun ramai, bahasanya pun banyak. Jadi bagaimana mereka memilih bahasa rasmi negara Indonesia? Itu tadi jawapannya sudah kita dapat, sudah kita reaction bersama-sama. Jadi itu saja guys video untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Salam Ramadan, Wadijah Channel untuk anda. Assalamualaikum. Wadijah Channel untuk anda.